Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Selamat bergabung bersama di Berkat Pagi, karena berkat Tuhan itu baru setiap pagi. Gimana kabar semuanya? Dan seperti biasa jangan lupa boleh menuliskan Berkat Pagi Surabaya, Berkat Pagi di setiap kota maupun asal yang saat ini Bapak Ibu sudah bersama-sama. Dan bagi yang baru pertama kali bergabung, salam kenal dan selamat bergabung. Hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan itu begitu luar biasa. Kita percaya bahwa pribadinya yang sangat luar biasa akan selalu memberi kekuatan buat setiap kita. Mungkin ada yang sedang mengalami kelelahan, sedang mengalami keletihan, sedang mengalami mungkin beban-beban yang sulit. Saya percaya dan kita semua berdoa bahwa di hadirat Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan minta kekuatan Tuhan, minta kemurahan Tuhan, dan dengan ucapan syukur kita akan bersama-sama percaya bahwa Tuhan itu hadir ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang sepakat boleh katakan Tuhan baik. Iya, baik Bapak Ibu semuanya, seluruh keluarga online. Sebelum kita menyembah Tuhan, mungkin boleh menuliskan di setiap komen yang ada maupun di setiap live chat yang ada. Anda boleh kasih emoticon yang terbaik ya. Saya senang dengan bunga-bunga, senang dengan api yang menyala-nyala. Kasih api-api saudara, supaya kalau lagi lemes, kalau lagi ngalamin gak enak bisa kuat kembali. Setuju boleh katakan amin. Anda boleh tulis di live chat Tuhan baik, Tuhan baik, dan kasih emoticon yang luar biasa bahwa Dia Tuhan yang sangat baik dan Dia sumber kehidupan kita. Setuju boleh katakan amin. Tuhan terima kasih, kami bersyukur Tuhan hari ini. Tuhan Kau beri kekuatan baru kepada kami. Tuhan kami tahu Tuhan Engkau tidak terbatas, dan kami mau bersyukur. Kami mau angkat hati dan iman kami kepadamu dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan, pulihkanku. Kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau sangat baik, terpuji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah Roh-Mu, pulihkan kami, jamah kami, kuatkan kami Tuhan. Segala-galanya hanya Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat
di tempat ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Boleh sekali lagi sama-sama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kami sembah Tuhan, terima kasih. We worship you Jesus, we honor you Lord. Haleluya. Oh, kami rindu Bapa, kami rindu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Amin. Kami tahu Tuhan Engkau selalu cukup buat setiap kami Tuhan. Dan tidak ada yang sama seperti Engkau, tidak ada pribadi yang sama seperti Yesus. Terima kasih buat sampai hari ini Engkau begitu luar biasa Tuhan. Terpuji namamu selamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Baik Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya percaya Tuhan itu selalu baik. Setuju boleh katakan amin. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 21 ayatnya yang ke-15. Ayat yang ke-15 berkata bahwa sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dan jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, Petrus berkata kepada Tuhan, kepada Yesus, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Bahwa aku mengasihi engkau," kata Yesus kepadanya, "gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, ayat ini Yesus bertanya kepada Petrus dan kemudian Petrus menjawabnya. Tapi pada saat itu Yesus bertanya
apakah engkau mengasihi aku itu dalam bahasa Alkitab dicatat dengan apakah engkau mengasihi aku, apakah engkau mengagape aku, mengasihi dengan tanpa syarat. Dan kemudian bertanya lagi kepada Petrus, karena Petrus menjawabnya dengan ya aku mengasihi engkau. Tapi dengan yang dijawab oleh Petrus yaitu dengan kasih pertemanan, kasih bukan kasih agape, saudara ya. Sehingga Yesus harus bertanya kedua kali, ketiga kali kepada Petrus. Sampai ketiga kali kemudian Yesus bertanya bahwa apakah kamu cuma bisa mengasihi aku seperti seorang teman. Sehingga Petrus sedih karena kenapa mesti bertanya 3 kali. Dan kemudian Petrus dengan sedih dia berkata bahwa engkau tahu aku mengasihi engkau. Dia katakan, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku ini mengasihi engkau. Karena Petrus sedang bilang, Tuhan engkau tahu aku tidak bisa mengasihi engkau mungkin dengan kasih yang tanpa syarat, saudara. Karena kalau kasih pertemanan itu, kalau Anda disenangkan mungkin Anda tetap stay, ya kan. Kalau Anda mengalami hal yang baik mungkin, atau dalam pertemanan mungkin ada hal yang mungkin Anda senang dan happy, mungkin Anda bisa mengasihi. Tapi berbeda ketika mungkin sudah tidak, ya kan kita tahu bersama ada orang best friend, ada orang berteman, ada orang ya gitu kan bestie dan yang lain. Tapi kita banyak dengar juga kemudian mereka ketika ada hal tertentu mereka bisa kemudian tidak bisa menjadi sahabat baik lagi. Artinya bahwa kasihnya itu ada ukurannya, ada batas-batasnya, saudara. Sehingga ketika Petrus menjawab itu, Yesus bertanya lagi, make sure kamu bisa mengasihi aku dengan agape enggak? Apakah engkau mengagapao aku? Jadi Yesus sedang bertanya seperti itu, saudara. Artinya bahwa karena kalau Yesus bertanya supaya kamu bisa gak mengasihi aku dengan kasih yang tanpa syarat. Andai kata maksudnya Yesus tidak melakukan sesuatu yang persis mungkin yang Petrus mau, bisa gak dia tetap mengasihi Yesus gitu. Itu adalah satu pertanyaan yang sangat dalam, saudara. Karena kita bisa saja Kristen, kita bisa saja anak Tuhan, kita bisa saja bahkan melayani Tuhan, tapi belum tentu kita bisa mengasihi Tuhan tanpa syarat. Nah itu perlu waktu, itu perlu proses yang dalam. Setuju, boleh katakan amin. Dan mungkin tidak semua ya, saya juga dan Anda sama kita berjuang. Tapi maksud saya saudara, bahwa kita yang pertama saudara, apakah kita bisa mengasihi tanpa syarat? Itu semua cuma karena kemurahan Tuhan dan keputusan kita. Dan Tuhan tidak pernah memaksa. Berbicara tentang mengasihi saudara, tidak ada orang yang mengasihi tanpa ada kata memberi. Mungkin konotasinya bukan memberi uang saudara, tapi sesuatu yang ada effort, usaha yang kita lakukan untuk membuktikan bahwa saya mengasihi nih, gitu saudara. Jadi kalau mau dibilang, oh I love you Jesus, apa yang Anda kasih kepada Tuhan? Kan pertanyaannya itu. Biasa kita suka kebalik ya sebenarnya. I love you Jesus, Tuhan kamu kasih apa kepada aku, kamu kasih apa? Ya kan, kita ke gereja, Tuhan kamu harus berkati aku, firman-Nya harus sesuai, semuanya harus bagus, benar gak saudara? Padahal beda, orang datang beribadah, orang datang kita mau bersyukur, mau bawa pujian, mau dalam keadaan baik atau tidak baik pun. Daud bilang, aku ketika datang ke rumah Tuhan excited karena dia mau bersyukur, masuki gerbangnya dengan puji-pujian. Tapi yang konsep yang berbeda yaitu ketika Anda ke gereja, siapa yang khotbah? Siapa nanti yang pujiannya kurang bagus, kurang naik? Nah itu bukan layangan saudara. Wah khotbahnya kurang, biasa aja. Padahal tujuan kita beribadah, Anda berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan menemukan Anda dan Anda membawa pujian, membawa korban, membawa hati, sesuatu yang kita kasih. Yang kita bilang I love you Jesus. Terus apa yang Anda bawa kepada Tuhan? Iya kan? Jadi saya suka berpunya prinsip juga, kalau saya datang ke gereja atau kalau saya even bahkan saya melayani Tuhan dan saya tidak membawa sesuatu kepada Tuhan, ya percuma saudara. Betul gak saudara?
Sebab itu saya bersyukur. Kadang-kadang ada orang yang sibuk melayani kan, ya punya banyak tugas. Ada bahkan ada kameramen, ada saya lihat orangnya di usher di luar angkat tangan nyembah Tuhan, saudara, karena dia tahu bahwa dia boleh bertugas, tapi hatinya tetap terhubung dan dia tetap membawa pujian kepada Tuhan. Ada yang sambil angkat barang, atau ada yang sambil mungkin usher dan yang lain, saudara. Tapi kita tahu bahwa kehadiran kita sambil kita melayani, tapi kita tetap membawa pujian, bawa hati, terkoneksi dengan Tuhan. Saya ingat beberapa usher yang saya lagi khotbah di gereja kami, saudara, dan ada orang yang berdiri sebagai usher, dan ketika khotbah, ketika pujian khotbah, saya lihat sampai gini-gini, saudara, sambil di jamaah mungkin dia nangis, dia gini-gini, saudara, sambil angkat tangan. Kalau lagi pujian di depan dengan khotbah, saya lihat sampai begini-begini, karena saya tahu bahwa dia tidak kehilangan momen kebersamaan, yaitu memberi, giving. Saudara, kita tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa memberi. Jangankan nggak usah ngomong uang ya, tenaga kita, hati kita, keseriusan kita, keputusan kita, perhatian kita, semua itu ada kaitannya, saudara. Jadi ketika Yesus bertanya kepada dia bahwa kamu bisa mengasihi aku dengan kasih tanpa syarat, tidak ada kasih tanpa memberi. Sehingga Yesus sedang beritahu kepada Petrus, kalau kamu mengasihi aku ada effort, ada sesuatu. Tidak ada, saudara, ada pasangan dan kemudian dia bilang I love you, I love you. Dia tidak pernah tunjukkan kasihnya. Dengan apa? Harus ada bukti, saudara. Biasa kalau kita tahu orang pacaran dan kemudian mungkin nggak pernah mau ajak ketemu, nggak pernah mau ajak jalan, ya kan, nggak pernah mau menunjukkan perhatiannya, itu kan pertanyaan, saudara. Sama dengan Yesus, kalau kita bilang mengasihi Tuhan, selalu Tuhan yang harus kasih, Tuhan harus beri, Tuhan harus berkati, Tuhan harus buka jalan. Tapi kita kapan kita utarakan cinta kita dengan action, saudara? Betul nggak, saudara? Ini yang waktu saya sedang merenungkan dan Tuhan ingatkan ini, bahwa tidak ada orang yang berkata dia mengasihi tanpa ada memberi. Sebab itu kalaupun andai kata kita memberi persembahan atau apapun itu, kalau nggak datang dari sini percuma, saudara. Tapi dengan yang kecil, dengan yang sedikit, tapi Anda datang dari sini dengan tenaga yang kita kasih, dengan talenta, dengan apapun, wah, saudara, itu menjadi persembahan yang harum. Setuju, boleh katakan amin. Karena hari-hari gini kan, kalau pada zaman dulu mudah sekali mencari orang-orang yang melayani, orang-orang Kristen yang sangat radikal untuk Tuhan. Mereka bisa jalan begitu jauh, mereka bisa bahkan kalau Anda lihat kan, Paulus bilang, aku tidak menghiraukan nyawaku. Saya boleh baca ayat ini, aku tidak menghiraukan nyawaku. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Artinya bahwa dia meminggirkan, ya, mengesampingkan semua keegoisannya, kepentingannya, semua. Dan itu ada rasa sakit di dalamnya. Untuk apa? Untuk menjadikan Tuhan itu segala-galanya, untuk menjadikan pekerjaan Tuhan, Injil untuk harus diberitakan. Karena Injil itu adalah pribadi Tuhan. Kalau Anda baca dalam Yohanes bahwa Injil itu, firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga ketika engkau membawa kabar Injil, engkau mungkin share WhatsApp tentang firman, engkau share WhatsApp mungkin kepada Anda sedang memberitakan pribadi Yesus itu sendiri. Paulus bilang apa? Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ini berbicara totalitas, saudara. Tidak berbicara soal separoh atau hitung-hitungan atau on off, enggak. Berbicara itu taruhannya nyawa, saudara. Dan hari ini, hari-hari sekarang memang sangat tidak mudah untuk mencari orang yang Tuhan, saya mau melakukan sesuatu, saya mau berkorban, saya mau apapun itu. Ya, tidak mudah, tapi saya percaya pasti banyak Tuhan temukan di antara Bapak Ibu semuanya, semua keluarga online yang hadir. Firman Tuhan berkata apa? Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat apa? Mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang apa? Injil kasih karunia Allah. Jadi ketika kita menjawab panggilan Tuhan, ada unsur memberi hidup, memberi hati, memberi tenaga, memberi perhatian. Jadi saudara, kalau ada orang bilang, oh ya saya mengasihi, ya kita gak perlu effort usaha apa-apa karena Tuhan sudah mengasihi saya, sudah mati buat saya. Betul, saudara. Kepada manusia aja perlu bukti kok. Setuju, boleh katakan amin. Coba let's say, saudara, ada orang, oke, saya mau melamar Anda menjadi calon istri, dan kemudian gak pernah menunjukkan sesuatu apapun. Ya, mana ada orang yang mau bisa percaya, saudara. Setuju, boleh katakan amin.
Sebab itu untuk mengasihi itu ada effort, ada usaha yang kita akan lakukan untuk menunjukkan bahwa Tuhan, aku mengasihi Engkau. Dan Engkau yang menilai segala sesuatu yang aku lakukan. Dan datang dari sini, dan semua yang kita lakukan Tuhan yang nilai. Tapi kan saudara, kita juga tahulah kadar-kadar kita memberi. Setuju boleh katakan amin. Ini bukan bicara soal uang. Ketika ada tamu yang mungkin orang hebat, Anda akan jamu dia luar biasa. Wah, kalau perlu pakai karpet merah, Anda akan siapkan makanan terbaik. Tapi kalau untuk Tuhan, beres biasa aja lah ya. Saudara, itu kan simple, very simple things, saudara. Suatu yang sangat sederhana. Sehingga Tuhan mengingatkan saya begitu luar biasa bahwa kalau kamu melakukan sesuatu untuk Tuhan, all out, lakukan yang terbaik. Setuju boleh katakan amin. Karena yang di surga tuh yang menilai semuanya, bukan manusia. Orang gak melihat kok. Anda mungkin ada yang melakukan sesuatu kepada Tuhan, kecintaan Anda, kerinduan Anda, effort Anda, usaha yang Anda lakukan, bahkan dengan berkorban dan yang lain. Dan orang tidak lihat, saudara, Tuhan itu melihat. Setuju boleh katakan amin. Sehingga menurut saya, yang saya tahu, kekristenan itu bukan rombongan. Setuju boleh katakan amin. Kekristenan itu personal. Kadang kan kita, oh ya udah lagi semangat-semangatnya. Tapi kemudian saya ingat dulu waktu saya melayani Tuhan, kok saya on fire sendiri ya? Kok teman-teman saya kemana ya? Gitu kan. Dengan perjalanan yang panjang, dengan proses-proses yang berat, kok saya kayaknya jalan sendiri yang kenapa yang lain tiba-tiba. Itu saya ingat dulu tuh, saya pikir ya udahlah, ya saya kan tidak mungkin ya yang lain gak on fire kemudian ya saya ikut juga. Akhirnya saya memutuskan terus dengan badai-badai yang sulit. Saya mendoakan teman-teman, tapi saya tidak bisa kemudian memaksakan. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Saudara, ada berapa di antara saudara yang saat ini engkau mau mempercayai bahwa Tuhan itu pasti menolong setiap kita? Setuju boleh katakan amin. Mari saudara, saya ingin supaya kita boleh sungguh-sungguh memberi hati kita kepada Tuhan. Pilihan untuk mengasihi itu adalah pilihan yang tidak mudah. Baik saudara, saya ingin kita hari ini boleh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan tanpa syarat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kasih Tuhan itu mengalir luar biasa. Kasih Tuhan mengalir tanpa syarat. Aku berdoa dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan turun buat setiap kami. Jadikan kami pribadi yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tanpa kami melihat apa yang Tuhan bisa kasih kepada kami. Tuhan, saat ini kami berdoa. Ada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan hari ini. Saya mendapatkan WhatsApp, ada orang-orang yang sedang mengalami beban-beban yang sulit. Tuhan, aku berdoa, Kau kuatkan setiap kami. Buat kami berjalan maju dan tidak menyerah. Buat kami, Tuhan, tidak kecewa dengan Tuhan dan mau berjalan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tanpa syarat. Aku berdoa dalam nama Yesus, kebaikan Tuhan turun buat setiap kami, kekuatan Tuhan turun buat setiap kami. Saat ini juga jadikan pribadi kami mengasihi Tuhan ada bukti, ada usaha, ada effort yang kami lakukan untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa memang kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kemenangan terjadi ketika ada keputusan yang terbaik, terbesar dalam hidup kita, mencintai Tuhan tanpa syarat. Dalam nama Yesus, amin. Baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengikuti Senin sampai Jumat jam 6 pagi di Berkat Pagi di YouTube. Share link ini kepada satu orang, supaya ada satu orang yang boleh dimenangkan bagi Yesus. Ada permohonan doa Anda boleh kirim. Dan hari Minggu, saya dan suami kami mengembalakan ibadah gereja on-site Revival Worship Church setiap hari Minggu jam 11, jam 2 dan jam 4 sore di Center Park Mall APL Tower lantai 36 CP Mall setiap hari Minggu. So I see you. God bless.